Ya saya pengen lihat aja. Terus kemudian ngisi kuis Mas di koran, ingat nggak sih waktu itu ada Coba potongan ding, kalau mau potongan, ya ya, dapat tiket gratis gitu ya. Istri saya itu waktu kuliah saya apelin gitu ya di kos-kosannya itu musiknya wits, musik rock ini semua. kebuka nih. Oh iya, boleh Iya, tahu musiknya iya, musik rock ya? iya. Jadi sama kebetulan ya nyekrup aja. Terus kemudian anak saya suka anaknya Dream Theater, anaknya Dream Theater. Avenged Oh, Sevenfold. Sebenarnya musik rock juga hmm, akan seperti itu. I die tomorrow. I'll I'll be be on. alright because I believe. But if you were gone. Oke, Pak, tadi sempat dibahas soal musisi-musisi Indonesia, Pak. Nah, kita lebih mengerucut di musisi-musisi khususnya yang ada di Semarang dan Jawa Tengah. Eh, di tempat Pak Ganjar di rumah dinas itu kan ada panggung kahanan, Pak ya. Iya. Kalau saya lihat di YouTube channel Pak Ganjar tuh selalu ada musisi-musisi yang tampil di situ. Cerita sedikit, Pak. Mungkin ini ada musisi-musisi juga dari Semarang dan Jawa Tengah dan juga mungkin di Indonesia di secara umum. Panggung kahanan ini seperti apa, Pak ya? Jadi gini Mas, waktu itu saya itu ketemu para seniman. Seniman semuanya, ada penari, ada pelukis, ada musisi, juga ada soundman-nya ya kan. Ada yang orang lighting-nya, ada MC-nya, macam-macam lah yang nyewain Hmm. panggung. Jadi semuanya protes karena corona kemudian semua mati. Nah ini butuh Hmm. kreatif, Hmm. butuh inovatif. Sebenarnya panggung kahanan itu adalah ide aja dari ngobrol sama anak-anak. Setelah ada Hmm. kami ketemu dengan para seniman kok mereka stagnan gitu, terus kasihan. Akhirnya tahu nggak sih kegiatan kita kasih sembako pada mereka. Tapi kan itu sesuatu yang dimakan habis ya. Seniman memang Betul, betul. tetap, seniman juga manusia butuh makan, tapi karyanya ini di otaknya, di hatinya, di jarinya yang biasanya main ini gregetan Mas. Dia gemes, Betul, muntut-muntut pengen kira-kira udah pengen main begitu itu. ya. Hmm. Hmm. Jadi kreatifnya nggak tersalur, emosinya nggak tersalur ya. Akhirnya kita ngomong, Hmm. yuk kita buat panggung yuk gitu. Di mana udah lapangan basket Hmm. aja. Kemudian kita buati, tapi Ya, nanti ya distancing semua diatur sedikit aja, tampilin betul. ke FB, ke YouTube. Sebenarnya untuk memancing agar para seniman itu melampiaskan emosinya, karyanya, Hmm. begitu ya. Dan sepakat Mas mereka yang saya juga senang banget. Ah. Pokoknya nggak dibayar, mereka datang ya Hmm. kita pulang itu kita sangoni sembako. Saya terenyuh tapi bangga gitu loh. Terenyuhnya Hmm. kawan-kawan mau, mereka ekspresif, terus kemudian menghibur dan kita dapat duit berapa ya Mas ya tuh dapat duitnya? 400-an ada? 450 juta loh Mas, lumayan Oh, ya. alhamdulillah ya. Jadi dari situlah kemudian para pendengar Imelda ini terus kita omongin sama mereka, ini cara bantunya kita gimana? Terus mereka suruh buat proposal. Jadi yang pengen dapat bantuan harus membuat proposal. Proposalnya harus karya. Oh, oke. Jadi ada yang, Ah. Pak, saya pengen juga buat panggung kahanan, Pak. Tempatnya di sini, Hmm. nih tak bantu gitu kan. Jadi duitnya dibantu. Ada Oke. yang sembako juga ada yang beasiswa itu ya bantuan sekolah gitu. Adalah. Pokoknya macam-macam, tapi semua based on proposal mereka dan harus ada karyanya. Jadi tidak tidak Oke. tidak sumbang lepas gitu ya, sumbang terselesai enggak. Jadi Hmm. itu terus kemudian tampil dan dapat apresiasi teman-teman Jakarta, semua artis-artis Hmm. nasional juga. Saya sih Ya. ngelihat seneng dan sekarang sudah mulai direplikasi. Saya ini kan sebenarnya kalau bicara artis Jateng Mas ya, untuk musik rock itu Hmm. saya itu penggemar Power Slave. Power Semarang Slave. banget ya. Betul. Jadi waktu saya Semarang banget. Semarang waktu saya mahasiswa, waktu itu ada namanya Gamal Fair, Gajah Mada Fair di UGM sana, dan kita sering ngundang hampir setiap tahun. Saya kira Power Slave diundang dan waktu itu masih nyanyi lagunya Guns N' Roses kan. Jadi Hmm. si Mas Heidi itu dulu masih langsing gitu, pakai second skin, ya, pakai bandana yang gitu. Pokoknya excel banget lah gitu ya. Excel Jadi banget Mas Edi dulu ya. jadi itu ya kemudian kita coba Hmm. tampilin
dengan panggung kahanan bisa greget lagi gitu. Oke, berarti panggung kahanan ini sebenarnya bisa menjadi solusi buat para musisi dan juga pekerja seni ya untuk bisa di tengah pandemi ini tetap bisa kayak tadi seperti Pak Kajar bilang tetap berkarya, ya memberikan karyanya, memberikan proposalnya. Secara teknis sebenarnya yang mereka lakukan membuat karya dan proposal disampaikan ke pemerintah gitu Pak ya? Atau bagaimana yang Bukan harus mereka lakukan supaya untuk bisa tampil di panggung kahanan ini? bukan sih, bukan ke pemerintah, karena itu bukan kerjaan pemerintah. Panggung kahanan itu Hmm, saya beserta komunitas, saya coba fasilitasi saja, tapi ada pengelolanya. oke. Jadi pengelolanya ini para seniman, ada ex-wartawan, macam-macam lah ya kan. Terus kemudian Hmm, kita buka. Tapi intinya itu tadi Mas, tetap berkarya. Memang sih tetap ya secara berkarya ya. ekonomi kondisi lagi sulit ya, tapi kan kita mesti Betul. terima kondisi ini dan tentu saja kepingin kita mereka eksis tetap berkarya itu tadi. Jadi kalau kita ngelihat kondisi seperti itu ya mungkin tidak lagi berharap pada pendapatan layaknya mereka manggung ya komersial gitu. Tapi ya tetap bisa melampiaskan meskipun belum penuh begitu. Tapi bisalah Betul. untuk tetap eksis. Ya sekarang coba We're Genius. We're Genius itu membuat lagu Lati We're hari genius. ini ya, di New York Latih. ditampilin dia. Wis keren banget di New York dia selama 2 minggu Betul. kalau nggak salah dia mau ditampilin dan mendunia di tengah pandemi Benar, nggak ada benar. panggung loh menggegerin dunia. Jadi maksud saya itu bisa menjadi trigger seniman. Beberapa seniman mengeluh kepada saya. Saya Hmm, dulu kasih contoh Mas Didi Kempot ya karena sebenarnya ya, panggung kahanan almarhum juga ya. saya terinspirasi Mas Didi Kempot. Jadi Mas Didi Kempot main di televisi, saya jadi bintang tamunya sama Mbak Rosi Silalahi. Setelah itu, wah dapat berapa? 7 miliar atau berapa? Terus Wow. kemudian kami menyiapkan panggung kahanan, baru tampil sekali, esok harinya saya dikabari Mas Didi meninggal, terus kemudian saya ke pemakaman, takziah. Setelah itu hari berikutnya kan 2 hari sekali tuh, waktu puasa itu mainnya. Hmm, Terus kemudian hari kedua langsung tribute untuk Mas Didi. Wah, itu luar biasa. luar biasa Nah, ya. maksud saya, Mas Didi tampil, terus kemudian penyanyi-penyanyi lain tampil. Saya kasih ke teman-teman seniman, tampil dong. Saya bukan seniman besar. Siapa sih yang kenal Hmm, We're Genius? Siapa kenal We're Genius? Tidak terlalu coba banyak deh kan, ya. kecuali yang memenang Baru-baru komunitas. Siapa dengar. kenal Sarah? Siapa kenal Sarah? Nggak ada. Ya mungkin banyak Benar, benar. orang yang kenal kecuali saya. Tapi akhirnya setelah kita ngelihat karya yang wow luar biasa, artinya semua orang bisa itu. Oke, oke, itu mungkin jadi solusi ya buat kerabat Jola dan juga khususnya musisi-musisi dan juga rocker ataupun pekerja seni ya bisa menjadi opsi juga tadi seperti yang Pak Ganjar sampaikan di panggung kahanan ini ya. Pak, ini saya mau nyampain dulu yang udah masuk ya. Kerasa kita ngobrol udah cukup panjang ya tentang Pak Ganjar. Nih Pak, Oke 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 ada oke. beberapa dari kerabat Jola yang gabung di sini. Yang pertama ada dari ini Mbak kayaknya Christine Aurelia. Waktu nembak Bu Atiko, ya, itu Pak Ganjar pakai lagu rock yang mana, Pak? Pakai lagu rock apa? Enggak, enggak Yang ada, benar cerita dong, Pak. enggak. Karena Bu Atiko kan suka musik rock juga ya. Enggak, jadi waktu apa mulai ada kode-kode iya itu kita belum tahu apakah Oh, gitu loh. istri saya itu udah suka atau belum karena waktu kita datang ke kosnya dulu kan Hmm, belum ada oh, gitar-gitar Pak aktivitasnya ya. dia yang berrock ria itu belum ada. Terus Belum mulai kelihatan mulai ya. Hmm. ya mulai kita deket gitu mulai ada pakai tape kan. Kalau biasanya anak kos kan sambil nyuci gitu kan. Terus kita di ruang tamu gitu lah itu baru tahu, musiknya rock ya gitu. Terus kita tahu. Jadi mulai tahu ya. Berarti waktu nembak nggak Iya, pakai musik rock, Pak ya? enggak dong. Terus ada lagi Pak dari Johannes Irfan. Konser yang pernah didatangi oleh Pak Ganjar dan yang paling berkesan itu waktu konsernya siapa? Metallica itu yang paling luar Metallica. biasa. Karena saya udah Hmm. pingin nonton sejak masih mahasiswa, baru kesampaian sekian puluh tahun berikutnya nunggu ubanan dulu rambutnya kan, sampai bisa bayar sendiri. Dan itu menarik karena apa? Waktu mau masuk ke GBK itu eh, jalannya keliru, jadi mesti muterin Oh GBK gitu. satu putaran ya, sampai satu putaran. Saya ingat waktu itu sama mantan gubernur Aceh
Jadi mantan gubernur Mhm. Aceh itu ternyata juga suka musik rock gitu. Sehingga kita jalan gitu. Oh. Udah kita beli Mhm. tiketnya yang keren Mas, tiketnya di tribun biar kelihatan. Pak Jokowi nontonnya malah dulu di festival di bawah kan. Di festival biar bisa Jadi explore ya. ya kita juga eksplor juga di atas gitu. Bagus Oh, juga nggak mau kita kalah ya. view-nya. Cuman ya di bawah itu memang makanya memang lebih menarik di bawah gitu. Jadi Lebih asik Metallica ya. yang the best lah gitu menurut saya. Konser Metallica. Jadi tadi Yohanes Irfan, thank you. Pak, ini nggak kerasa udah setengah jam kita berbicara dan di penghujung acara nih Pak, ada yang mau Pak Ganjar sampaikan terutama untuk para musisi, para pekerja seni di Jawa Tengah khususnya, nasional pada umumnya, Ya, terutama di masa COVID-nya belum, mengatasi masa pandemi ini. betul, COVID-nya belum selesai. Maka kita tetap harus berkreasi dan saya orang yang sangat tahu persis bahwa seniman itu ideologinya adalah karya. Jadi karya itu menjadi sangat ideologis, maka di saat pandemi tetap berkarya. Teknologi informasi memberikan ruang yang lebih banyak ya. Terus kemudian medsos apalagi dan orang boleh Betul. masuk dengan leluasa. Maka tetap berkarya, jangan pernah mengeluh. Kita bisa berkolaborasi, kalau perlu kita hidupin lagi panggung kahanan. Siapa mau ikut? Asik. Oke. Pak, sebagai penutup Pak, ini saya lihat di YouTube channelnya Pak Ganjar nih, ada lagu yang sepertinya selalu dan bahkan sering Pak Ganjar nyanyikan, sempat nyanyi juga bareng Bu Atiko. Ini dinyanyikan oleh grup yang sempat datang ke Indonesia. Pak Ganjar nonton bareng Bu Atiko dan Mas Alam waktu mereka manggung di Jogja dengan Pak Ganjar menggunakan 25th Anniversary Tour. Dream Theater, betul ya? Pak, ending ya sebagai penutup, saya mau ngajak Pak Ganjar untuk sedikit kita kolaborasi Pak. Tadi kan Pak Ganjar bilang kolaborasi nih. Ini sudah siapin gitar loh Pak untuk bisa. Pak Ganjar, saya Apa? sering lihat Pak Ganjar nyanyiin lagu ini, Spirit Carries On, terutama buat teman-teman masyarakat Jawa Tengah. Mana tadi? Oke, itu sedikit ini Pak ya, kolaborasi. Oh dari awal apa dari referen Pak? Referennya aja. Oke, segini Gimana Pak ya. syairnya lupa saya. Die tomorrow, I'll be alright because I believe. But if you were gone, spirit carries Sekali lagi, Pak. on. I die tomorrow. Tomorrow I'll be alright because I believe. But if you were gone, spirit carries on. Asik. Oke. Terima kasih Pak Ganjar udah bergabung di Slow Rock Session di Mila FM. Thank you. Sampai ketemu lagi kapan-kapan Pak ya. Terima kasih Pak Terima kasih Ganjar. Mas. Selamat Yuk, malam. makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.